Siapkan wadah, lalu kita tuangkan 100 gram whipped cream bubuk, mereknya bebas apa aja. 6 sendok makan susu kental manis yang berwarna putih. Tambahkan 200 ml air dingin. Setelah itu ini kita mixer, kemudian ini kita aduk dulu, jangan dinyalain dulu mixernya. Setelah sudah tercampur rata, baru kita hidupkan mixer dengan kecepatan paling tinggi. Ini kita mixer sampai dia itu putih berjejak, jadi sampai kental gitu ya. Nah ini sudah putih berjejak, kalau sudah putih berjejak seperti ini, matikan mixernya. Masukkan 80 gram keju cheddar parut atau bisa juga mengganti 100 gram keju oles. Setelah itu ini kita mixer kembali sampai kejunya tercampur rata. Sudah tercampur rata, matikan mixernya. Kalau udah seperti ini, kita ambil plastik segitiga kayak gini. Jadi nanti whipped cream ini kita pindahkan ke dalam plastik segitiga teman-teman. Supaya lebih rapi, ini aku pakai gelas untuk alas bawahnya. Plastiknya ini aku masukkan ke dalam gelas. Lalu masukkan whipped creamnya ke dalam plastik segitiga. Setelah itu ini kita ikat menggunakan karet. Dan ini sisihkan dulu, masukkan ke dalam kulkas dulu sebentar. Aku ada kopi bubuk, mereknya seperti ini. Kemudian nih aku ambil 10 gram kopi bubuk. Tambahkan 250 ml air panas, setelah itu ini kita aduk rata. Dan ini aku pakai 1 bungkus biskuit egg drop. Lalu dicelupkan ke dalam larutan kopinya. Ini kita aduk, direndam sampai kopinya itu meresap. Siapkan cup ukuran 100 ml atau 120 ml ya. Ini kalau ini aku pakai yang 90 ml aja teman-teman. Dan masukkan egg dropnya yang sudah dicampur ke dalam kopi atau dicelupkan ke dalam kopi. 1 cup ini bisa 2-3 egg drop. Lalu kita kasih whipped creamnya di atas. Setelah itu kita tambahin lagi egg dropnya 2-3. Tutup kembali dengan whipped cream bagian atasnya. Sudah seperti ini, tinggal kita taburi dengan coklat bubuk. Coklat bubuknya aku pakai dari Van Houten, secukupnya aja. Nah, hasilnya seperti ini. Tiramisu egg dropnya udah jadi simple dan juga enak banget. Ini bisa kita simpan di dalam chiller ya, dan sisa dari whipped cream itu masih ada teman-teman. Nah untuk lapisannya dia tuh kayak gini, manisnya pas, ada rasa kopinya dan juga enak. Dan ini nggak pahit ya teman-teman, walaupun tadi kita kasih celupan kopinya, tapi dia itu benar-benar nggak pahit sama sekali. Untuk siapkan wadah, tuangkan 240 ml susu cair, 140 gram gula pasir, aduk rata sampai gulanya itu larut. Tuangkan 60 ml minyak. Di sini aku masukkan saringan, ada 150 gram tepung terigu, 50 gram coklat bubuk, supaya aroma coklatnya berasa gitu ya atau kuat. Di sini aku tambahkan 1 sendok teh kopi bubuk, 1 sendok teh baking powder. Aduk rata lalu diayak. Tujuan diayak kayak gini biar tidak ada yang menggumpal atau nanti adonannya itu bergerindil ya. Ini udah ada yang bergerindil, tinggal kita pindahkan. Dan ini adonannya diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, nanti kita tuangkan ke dalam loyang. Nah, di sini siapkan loyang.
Olesi dengan margarin dan juga lapisi dengan baking paper. Tuang adonan browniesnya. Setelah itu diratakan. Kalau sudah rata jangan lupa dihentak-hentakkan biar udara yang terkandung di dalamnya itu keluar, teman-teman. Panaskan kukusan. Masukkan adonan browniesnya. Kukus kurang lebih selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Sudah 30 menit, angkat dan tunggu adonannya sampai dingin. Di sini sambil menunggu dingin, kita buat saus coklatnya. Untuk lapisan atasnya, tuangkan 250 ml susu cair. Masak sampai simmering atau berbuih kayak gini. Tuangkan 1 sendok makan agar-agar plain, aduk rata. Ini kalau udah simmering atau berbuih kayak gitu ya teman-teman, matikan apinya. Baru tinggal tambahkan agar dan juga 250 gram coklat batangan atau coklat di sisi. Aduk rata sampai coklatnya itu menyatu mencair. Supaya hasilnya nanti mengkilat dan juga lebih cantik ya, di sini kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Lalu aduk rata sampai margarinnya itu cair. Nah, margarinnya udah cair kayak gini, kita ambil browniesnya, tuangin saus coklatnya di atasnya. Setelah itu dihentak-hentakkan agar rata, tunggu sampai dia itu mengeras. Jangan dipotong dulu, masukkan ke kulkas selama 2-3 jam. Nanti kan dia akan set ya teman-teman, baru dipotong. Untuk besar kecilnya disesuaikan aja. Nah ini untuk potongannya aku nggak ke-record ya teman-teman, jadi langsung aja kayak gini. Untuk hiasannya di sini aku pakai beng-beng yang dihancurkan dan juga sprinkle. Atau polosan pun juga bisa. Ini bisa dijadikan ide jualan yang tentunya enak banget dan simple membuatnya tanpa oven ya. Udah jadi ide jualan yang enak banget. Untuk harga jualnya, satu potong ini bisa kita jual mulai dari harga Rp3.000 aja sampai Rp5.000. Tergantung dari harga jual di daerah masing-masing dan besar kecilnya ukuran potongan dari kue tersebut. Alhamdulillah selesai sudah resep dari Dapur Ibu Aceh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya. Serta aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tuh nggak ketinggalan resep terbaru dari kami. Terima kasih, sukses selalu dan selamat mencoba.